Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya perwakilan dari kelompok B12 akan mempresentasikan tentang pembuatan tablet dengan menggunakan metode granulasi kering. Berikut merupakan anggota kelompok dari B12. Ada Frini Yulia Saragih, Herlina Wati, Hermasari Dewi, Febi Ningrum, Nasyita Diva Firdaus, Hoiroh, dan Nabila Munifah. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian dari granulasi kering. Menurut Lani dan Ahmad, granulasi kering merupakan metode pembuatan tablet yang dilakukan dengan cara membuat granul secara mekanis tanpa bantuan bahan pengikat, yang kemudian ditambahkan oleh Leishman bahwa metode ini ditujukan pada keadaan dosis efektif yang terlalu tinggi untuk pencetakan langsung, zat aktif yang sensitif terhadap pemanasan, kelembapan, atau keduanya. Lalu selanjutnya, kita perlu tahu apa keuntungan dan kerugian dari metode ini. Berikut merupakan keuntungan dan kerugian dari metode granulasi kering. Yaitu yang pertama, keuntungannya. 1. Peralatan lebih sedikit karena tidak menggunakan larutan pengikat, mesin pengaduk berat, dan pengeringan yang akan memakan waktu. 2. Baik untuk zat aktif yang sensitif terhadap panas dan lembab. 3. Mempercepat waktu hancur, karena tidak terikat oleh bahan pengikat. Serta kerugiannya yaitu 1. Memerlukan mesin tablet khusus untuk membuat slug. 2. Tidak dapat mendistribusikan zat warna dengan seragam. 3. Banyak menghasilkan debu, sehingga memungkinkan terjadinya kontaminasi silang. Selanjutnya, setelah mengetahui pengertian dan keuntungan kerugian dari metode ini, dilanjutkan dengan tahap pembuatan. Yang pertama, bahan dan alat disiapkan. Kemudian, bahan yang akan digunakan dihitung terlebih dahulu sesuai dengan formula dari resep. Lalu ditimbang. Kemudian, semua bahan yang terdiri dari zat aktif dan eksipien dihaluskan dalam mesin penggiling. Selanjutnya, zat aktif dan eksipien dicampurkan dengan setengah massa fase luar hingga membentuk massa serbuk yang homogen di mesin planetary mixer. Campuran massa serbuk yang dihasilkan dikempa dengan menggunakan mesin pembuat bongkah. Selanjutnya, bongkahan yang dihasilkan diekstruksi melalui ayakan nomor 16 hingga 20 Mach dalam osilator granulator. Kemudian, granul yang dihasilkan dipadatkan kembali dan bongkahan yang dihasilkan diekstruksi kembali pada ayakan nomor 16 hingga 20 Mach. Lalu, granul yang dihasilkan ditambahkan dengan sisa setengah massa fase luar, kemudian dikempa menggunakan mesin pembuat tablet. Pada slide selanjutnya, kita akan melihat dan membahas tentang perbedaan formula pada kelima resep. Pada slide ini, saya akan membahas tentang perbedaan formula pada kelima resep. Pada resep 1, 2, 3, zat aktif yang digunakan yaitu isoniazid dan bahan pengikatnya yaitu PEG 6000. Selanjutnya pada resep 4 dan resep 5, zat aktif yang digunakan yaitu isoniazid dan bahan pengikatnya yaitu PVP. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaannya ada di jenis bahan pengikatnya. Adapun fungsi bahan pengikat sebagai berikut. Bahan pengikat memberikan daya adhesi pada massa serbuk sewaktu granulasi dan pada tablet kempa, serta menambah daya kohesi yang ada pada bahan pengisi. Zat pengikat dapat ditambahkan dalam bentuk kering, tetapi lebih efektif jika ditambahkan dalam bentuk larutan. Selanjutnya, kita setelah melewati tahap pembuatan,
Dilanjutkan dengan tahap evaluasi. Pada metode ini, evaluasi yang dilakukan ada 3, yaitu evaluasi granul, evaluasi IPC, dan evaluasi tablet. Berikut merupakan evaluasi yang telah dilakukan pada masing-masing resep. Ini evaluasi granul pada resep 1-2, resep 3 dan 4, dan resep kelima. Selanjutnya dilanjutkan dengan evaluasi IPC. Berikut merupakan hasil dari evaluasi IPC pada resep 1 dan resep 3, resep 4, dan resep 5. Kemudian evaluasi yang terakhir yaitu evaluasi tablet. Ini merupakan hasil evaluasi dari resep 1, 2, 3, 4, 5. Tiap evaluasi memiliki syarat-syarat tertentu untuk menyatakan bahwa granul atau tablet yang dihasilkan sudah baik, sehingga diharapkan hasil akhirnya baik juga. Pada evaluasi granul, terdapat 5 uji, yaitu uji granulometri, uji BJ-Ruah, uji BJ-Mampat, uji kadar mampat, dan uji kecepatan aliran dengan syarat-syarat tertentu. Pada uji granulometri, syaratnya yaitu lama pengantaran tergantung visibilitas fisik granul dari tiap pengayakan, yang nantinya akan membuat kurva distribusi normal. Uji yang kedua yaitu BJ-Ruah. Pengukuran bobot jenis untuk penetapan kompresibilitas yang berdasar pada BJ-Ruah dan BJ-Mampat. Yang ketiga, uji BJ-Mampat. Syaratnya, granul tanpa dimampatkan dengan volume setelah pemampatan dibandingkan terhadap volume tanpa pemampatan. Uji yang keempat yaitu kadar mampat. Syaratnya, ada beberapa kategori. Kategori pertama yaitu 1,5-15% yang berarti baik sekali. Kedua, 12-16% yang berarti baik. Yang ketiga, 18-21% yang berarti agak baik. Yang keempat yaitu 25-32% yang berarti jelek. Yang selanjutnya 33-38% yang berarti sangat jelek. Dan yang terakhir, lebih dari 40% yang berarti sangat-sangat jelek. Yaitu ujian terakhir pada evaluasi granul yaitu uji kecepatan aliran. Dengan syarat, aliran granul yang baik untuk mesin tablet single punch bila lebih dari 4 gram per second minimalnya. Selanjutnya dilakukan evaluasi IPC. Pada evaluasi ini ada 4 uji yang dilakukan, yaitu uji kecepatan aliran, uji BJ-Ruah, uji BJ-Mampat, dan uji kadar mampat. Pada uji kecepatan aliran, syaratnya aliran granul yang baik untuk mesin tablet single punch bila lebih dari 4 gram per second. Uji yang kedua, uji BJ-Ruah. Pengukuran bobot jenis untuk penetapan kompresibilitas yang berdasar pada BJ-Ruah dan BJ-Mampat. Uji yang ketiga, BJ-Mampat. Dengan syarat, granul tanpa dimampatkan dengan volume setelah pemampatan dibandingkan terhadap volume tanpa pemampatan. Uji yang terakhir pada evaluasi IPC yaitu uji kadar mampat. Dengan beberapa kategori, yaitu kategori pertama 5-15% yang berarti baik sekali. Kategori kedua, 12-16% yang berarti baik. Kategori ketiga, 18-21% yang berarti agak baik. Selanjutnya, 25-32% yang berarti jelek. Selanjutnya, 33-38% yang berarti sangat jelek. Dan yang terakhir, lebih dari 40% yang berarti sangat-sangat jelek. Evaluasi yang terakhir yaitu evaluasi tablet. Pada evaluasi ini, ada 6 uji yang dilakukan, yaitu uji organoleptik, uji keseragaman ukuran, uji kekerasan, uji variabilitas, uji keseragaman bobot, dan uji waktu hancur tablet dengan masing-masing syarat tertentu. Uji yang pertama yaitu organoleptik. Syaratnya,
homogen, dan baik dalam pengamatan, baik itu bau, rasa, dan rupa. Uji yang kedua yaitu keseragaman ukuran, dengan syarat diameter tablet tidak lebih dari 3 dan tidak kurang dari sepertiga tebal tablet. Uji yang ketiga yaitu kekerasan. Syaratnya, tablet oral kekerasannya yaitu 4 kg sampai 10 kg. Uji yang keempat yaitu uji friabilitas. Syaratnya, tablet yang baik memiliki friabilitas kurang dari sama dengan 1%. Uji yang kelima yaitu uji keseragaman bobot. Syaratnya, tablet tidak boleh menyimpang dari kolom A maksimal 2 tablet dan kolom B tidak boleh sama sekali. Uji yang terakhir pada evaluasi tablet yaitu uji waktu hancur. Syaratnya, waktu hancur tidak lebih dari 15 menit untuk tablet oral. Selanjutnya, saya akan membahas hasil dari setiap hasil evaluasi tiap-tiap resep. Pertama, saya akan menampilkan hasil evaluasi dari tiap-tiap resep. Ini merupakan hasil evaluasi dari resep 1, resep 2, resep 3, resep 4, resep 5. Sehingga dapat disimpulkan seperti yang ada pada layar bahwa formula yang paling baik dilihat dari hasil evaluasinya adalah resep kelima, karena hampir semua evaluasi, yaitu evaluasi granul, evaluasi IPC, dan evaluasi tablet memenuhi syarat formula yang baik. Berikut merupakan pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.